Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Adifa Nur Alia dari kelas KP2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang silsilah keluarga atau dalam bahasa Sunda disebut dengan pancakaki. Nah, sebelum saya menjelaskan atau menceritakan tentang silsilah keluarga saya, dalam bahasa Sunda itu ada 7 turunan. Ada yang menyebutkan 7 turunan, ada juga yang menyebutkan 8 turunan. Saya akan menyebutkan turunan dari bawah ke atas atau tihandap kaluhur, turunan tihandap kaluhur. Yang pertama itu disebut dengan indung bapak atau ayah ibu kita atau ibu bapak. Yang kedua disebut dengan nini aki atau nenek kakek. Yang ketiga disebut dengan uyut. Yang keempat disebut dengan bao. Yang kelima disebut dengan jangawareng. Yang keenam yaitu disebut dengan udeg-udeg. Yang ketujuh disebut dengan kakait siwur atau gantung siwur. Nah, ada yang menyebutkan kakait siwur, ada juga yang menyebutkan gantung siwur. Nah, yang kedelapan terakhir, kan ada yang menyebutkan 7, tetapi ada juga yang menyebutkan 8. Yang kedelapan ini disebut dengan karuhun atau leluhur. Langsung masuk ke pembahasannya aja ya. Kita mengenal silsilah keluarga saya, baik itu dari ibu maupun dari bapak saya. Langsung saya sebutkan saja ya. Yang pertama dari keluarga nenek. Bao saya bernama Bao Arnawi dan Karnasi. Bao Arnawi dengan Bao Karnasi mempunyai anak yaitu Uyut Alwani lahir pada tahun 1916. Beliau adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, yang kedua yaitu Aolaci dan Aosarnawi. Aolaci dengan Aosarnawi ini mempunyai seorang anak yaitu Uyut saya yang bernama Wartem. Uyut Wartem lahir pada tahun 1935. Beliau adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Kemudian Uyut Alwani dengan Uyut Wartem mempunyai seorang anak yaitu nenek saya yang bernama Empar. Nenek saya lahir pada tahun 1959. Beliau adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Kemudian saya akan menyebutkan AO dari keluarga kakek. Yang pertama yaitu AO Siti dan AO Aliasan. AO Siti dengan AO Aliasan mempunyai seorang anak yaitu Uyut Watma. Nah, Uyut Watma ini lahir pada tahun 1921. Beliau adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Kemudian ada AO Kasjib dengan AO Kanisah. AO Kasjib dengan AO Kanisah ini mempunyai seorang anak yaitu Uyut saya yang bernama Uyut Icah. Uyut Icah lahir pada tahun 1930. Beliau adalah anak terakhir atau bungsu dari 7 bersaudara. Kemudian Uyut Watma dengan Uyut Icah mempunyai seorang anak yaitu kakek saya yang bernama Warta. Kakek saya lahir pada tahun 1951. Beliau adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Kemudian nenek dan kakek saya mempunyai seorang anak yaitu ibu saya yang bernama Mar. Ibu saya lahir pada tahun 1980. Beliau adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ibu saya menikah dengan bapak saya yang bernama Darta. Bapak saya lahir pada tahun 1979. Beliau adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ibu dan bapak saya kemudian mempunyai anak yaitu saya. Saya lahir pada tahun 2003. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Mempunyai seorang adik laki-laki. Adik saya bernama Faris Farozan Ajila. Lahir pada tahun 2013.
sekarang masih kelas 2 SD. Kemudian saya akan menyebutkan silsilah keluarga dari bapak saya. Tetapi saya hanya akan menyebutkan 4 turunan dari atas ke bawah, yaitu hanya sampai uyut, karena saya kurang tahu silsilah Bao dari bapak saya, dikarenakan keluarga bapak saya yaitu berada di Jawa Tengah dan saya juga kurang begitu dekat. Jadi mohon maaf, saya hanya akan menyebutkan sampai ke turunan uyut saja. Yang pertama saya akan menyebutkan yaitu Uyut Said dengan Uyut Wasiri. Uyut Said lahir pada tahun 1912, sedangkan Uyut Wasiri lahir pada tahun 1914. Uyut Said dengan Uyut Wasiri ini mempunyai seorang anak, yaitu nenek saya yang merupakan ibu kandung dari bapak saya yang bernama Darta. Bapak saya lahir pada tahun 1979, anak pertama dari 3 bersaudara. Namun lain bapak, jadi berbeda bapak gitu. Nah, kemudian Uyut Said dengan Uyut Wasiri ini kan mempunyai anak, salah satunya adalah Nenek Tarpiah dengan Aki Sarkum. Nah, dikarenakan bapak saya dulu lebih dekat dengan Aki Sarkum, jadi saya akan menyebutkan dua-duanya ya. Aki Sarkum menikah dengan Nenek Kaisi. Nenek Kaisi ini merupakan anak dari Uyut Sulta dengan Uyut Walsi. Nenek Kaisi merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, yaitu anak bungsu. Sebelum video ini saya akhiri, ada satu pertanyaan, yaitu kenapa katanya kita harus mengenal silsilah keluarga? Nah, jawabannya adalah kita itu harus tahu dan perlu tahu tentang silsilah atau pancakaki dari keluarga kita. Meskipun kita tidak tahu Bao dan Uyut dikarenakan misalkan kita belum lahir. Nah, salah satu manfaat dari kita mengetahui silsilah keluarga kita yaitu yang pertama mempererat tali persaudaraan. Yang kedua yaitu mencegah inbreeding. Apa itu inbreeding? Inbreeding adalah perkawinan organisme yang terkait erat dengan kekerabatan. Ini bertentangan dengan tujuan biologis dari perkawinan, yaitu adanya pencampuran DNA yang sama. Nah, contoh dari pencampuran DNA yang sama itu adalah contohnya perempuannya itu masih satu kerabat dengan kita atau masih satu turunan dari Uyut, mau itu anak dari adiknya kakek atau anak dari kakaknya kakek kita. Sedangkan laki-lakinya itu masih ada tali saudara, misalkan laki-lakinya itu adalah anak dari turunan adiknya Uyut kita, kan masih satu DNA. Kenapa satu DNA? Karena kan yang perempuannya keluarga dari Uyut kita, yang laki-lakinya masih ada tali kekerabatan dari turunan dari Uyut kita, yaitu dari adiknya Uyut ataupun dari kakaknya Uyut. Itu yang dinamakan dengan inbreeding. Apa sih penyebab dari inbreeding? Nah, salah satunya adalah penurunan mental atau fisik dan penurunan sistem kekebalan tubuh atau fisik. Bisa dilihat dari perkembangan mental, perkembangan fisik, ataupun sering jatuh sakit. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Ataupun sebaliknya, bisa saja si anak yang mempunyai orang tua dengan DNA yang sama, kekebalan tubuh atau fisiknya bisa saja kuat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Untuk keluarga yang menonton, apabila ada kesalahan dari saya maupun itu dari penyebutan nama ataupun tahun, silahkan komen saja di bawah ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Hatur